Kembali lagi bersama Ibu Raya dalam pembelajaran IPS terpadu dengan materi penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan memiliki banyak kendala, khususnya yang berada di luar Jawa. Berikut faktor yang terjadi hambatan dalam penyebaran berita proklamasi adalah: 1. Wilayah Indonesia yang sangat luas. 2. Komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas. 3. Adanya larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia. Berita penyebaran proklamasi melalui berbagai cara. 1. Siaran radio Hoso Konryoko, sekarang BRRI, oleh Yusuf Pradipuro. 2. Sejak tahun 1946, RRI Yogyakarta berhasil menyiarkan berita proklamasi berbahasa Inggris, yaitu The Voice of the Freedom Indonesia oleh Molly, orang Australia yang simpati pada Indonesia. 3. Melalui pemasangan plakat, poster, dan coretan di tembok. 4. Kantor Berita Domai, sekarang bernama Kantor Berita Antara, oleh Safrudin. 5. Melalui media cetak seperti Harian Suara Asia atau Surabaya, yang merupakan koran pertama Indonesia, Balai Pustaka oleh Suparjo, Percetakan Asia Raya oleh BM Diah. Berita penyebaran proklamasi melalui utusan PPKI ke berbagai daerah. A. Tengku Muhammad Hasan dari Aceh. B. Sang Ratulangi dari Sulawesi. C. Ketuk Pudian dari Sunda Kecil atau Bali. D. A.A. Hamidan dari Kalimantan. Inilah macam-macam penyebaran berita proklamasi melalui surat kabar. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Pan-Aksi. Lapangan Ikada sekarang ini terletak di sebelah selatan lapangan Monas. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. 3. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. 4. Rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Tindakan heroik mendukung proklamasi. 1. Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika Komite Nasional Indonesia Daerah atau KIND menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat. 2. Surabaya. Para pemuda yang bergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpangan senjata Jepang dengan pemancar radio di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas kapal hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru berada di bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.
Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain: A. Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. B. Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. C. Pekerjaan Presiden Republik Indonesia untuk sementara waktu oleh sebuah komite nasional. Susunan awal anggota PPKI sebagai berikut: 1. Insinyur Soekarno Ketua, Dr. Muhammad Hatta Wakil Ketua, Soepomo anggota, dan beberapa nama-nama lain lagi yang menjadi anggota. Penetapan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Pembuka UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI, hampir seluruh bahannya diambil dari rancangan pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut: A. Kata mukadimah diganti dengan pembukaan. B. Kata hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. C. Kata menurut dasar dalam kalimat berdasarkan kepada ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dihapus. D. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Adapun isi batang tubuh UUD 1945, bahannya diambil dari rancangan konstitusi hasil penyusunan panitia perancang pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu sudah mengalami beberapa perubahan antara lain sebagai berikut: A. Pasal 6 ayat 1 semula berbunyi Presiden adalah orang asli yang beragama Islam. Kata yang beragama Islam dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam. B. Pasal 29 ayat 1 kalimat di belakang ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan kalimat tersebut pada pembukaan undang-undang alinea keempat. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu materi hari ini. Di lain waktu kita teruskan. Sekian dan terima kasih.